Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Pak Helmi yang akan mengasuh mata kuliah akuntansi sektor publik di semester genap ya. Ini kelas 636C, titik 01 ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya, sekarang sudah ada 12 yang hadir. Saya konfirmasi dulu suara saya terdengar jelas ya. Terdengar, Pak. Iya, terdengar, Baik. Pak. Ya. Ya, saya sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali ya tata tertib yang pernah saya sampaikan di WA Group kelas ya. Jadi di mata kuliah akuntansi sektor publik ini masih akan dilakukan secara online selama 1 semester ini ya, dengan ketentuan nanti untuk pertemuan pertama, ke-7, 9, dan 13 akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya. Dan untuk selain itu, kuliah berikutnya, ya, kedua dan seterusnya ya, itu akan menggunakan video yang akan saya share melalui YouTube. Oke, nah yang kedua karena nanti pertemuan berikutnya akan menggunakan video ya, dan video akan saya share melalui YouTube, maka nanti kalian saya minta untuk subscribe di channel YouTube saya yang sudah saya kirimkan ke grup ya waktu itu ya. Silakan dimasukkan linknya ya. Ya, nanti kalian akan mendapatkan update terbaru mengenai materi-materi mata kuliah ini. Nah, untuk ketiga, sebelum kuliah mahasiswa saya harapkan mengabsen dulu ya. Ini semua sudah absen ya di MyBest ya. Ya. Baru nanti setelah itu nanti harus lakukan backup juga di WA Group ya. Untuk kalau misalnya ada yang kurang, nanti ada yang ketahuan belum absen di MyBest, nanti bisa dikoreksi di situ. Kemudian yang keempat, apabila ada yang berhalangan hadir, silakan diberitahukan ke Japri via WA saya. Nah, yang kelima, ya, selama 1 semester ini nanti akan ada 16 latihan soal ya yang harus dikerjakan di MyBest dalam waktu 1 minggu setiap pertemuannya. Jadi nanti kalau setelah kuliah ini nanti kalian akan menerima latihan soal di e-learning MyBest dan kalian akan kerjakan itu ya. Dan nanti kalau misalnya telat lewat dari 1 minggu dari waktu yang diberikan, maka nanti tidak akan saya nilai. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari nilai tugas. Kemudian yang keenam, untuk tambahan nilai tugas, saya akan memberikan pertanyaan di kolom diskusi yang ada di e-learning. Ya. Jadi silakan ada pertanyaan yang harus kalian jawab di situ ya. Nanti ini akan menambah nilai. Nah, ini yang ketujuh ya. Ini saya lihat semua masih menutup kameranya. Nah, untuk kuliah melalui Zoom ini, ya, saya mohon kamera diaktifkan karena akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab nanti kalau misalnya saya melakukan pertanyaan kepada kalian, ataupun nanti ada diskusi tanya jawab ya, kalian kita juga akan berkenalan. Ya, mumpung ini masih kuliah pertama ya. Oke, dan yang ke-9 ya, apabila ada pertanyaan tentang materi kuliah yang belum kalian pahami, ya silakan japri saya ya, dan atau bisa ditanyakan ke dalam WA Group. Ya. Nah, itu adalah ketentuan dan tata tertib untuk materi perkuliahan kita. Nah, sekarang saat ini kita sudah yang hadir ada 20 ya. Nah, saya akan melakukan perkenalan ya, perkenalan diri ya di antara kita juga ya. Kalian juga nanti walaupun sudah tahu sama dengan yang lainnya, ini mungkin udah semester 6 ya. Ya, tapi tidak apa-apa, kita akan refresh lagi perkenalan ini ya. Oke, sebentar saya share screen dulu ya.
Oh ya, ini cuacanya kebetulan saat ini lagi mendung ya. Jadi kalau misalnya eh, kita terputus ya, nanti kita coba sambung lagi ya, karena biasanya ini apa jaringannya biasanya kurang baik. Oke, ini nama saya ya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ini ya. Jadi ini sudah terlihat ya, screen-nya sudah terlihat semua. Halo, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, Ya, sudah, Pak. baik. Ya, ini screen-nya ya. Nah, saya perkenalkan dulu untuk biodata saya ya. Nanti setelah itu kalian juga. Nah, ini adalah biodata saya ya. Saya lulusan dari S1 Fakultas Ekonomi UI dari jurusan akuntansi ya. Tahun 89 sampai 95. Ya. Ini mungkin agak terlalu lama ya, sudah lama sekali ya. Nah, kemudian saya melanjutkan S2 di International Business School yang ada di IPMI ya, sampai lulus tahun 2013. Nah, saat ini saya memegang sertifikasi Charter Accountant. Ya. Jadi kalau misalnya kalian jurusan akuntansi, kalau kalian ingin memiliki kantor akuntan sendiri, ya kalian harus ikuti ujian ini, ujian CA namanya, yang menyelenggarakan adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, nanti kalian bisa mendapat sertifikat ini dan juga kalian nanti berhak untuk berpraktek kayak dokter ya, namanya akuntan berpraktek. Ini nanti dapat nomor AB kayak saya ini, akuntan berpraktek. Nah, saat ini saya memiliki kantor jasa akuntan ya, Yusuf Helmi dan rekan KJA. Ini izin kementeriannya ya. Dan sebelum saya terjun di bidang usaha kantor jasa akuntan, saya memiliki pengalaman kerja seperti di bawah ini ya. Ya, saya banyak bekerja di beberapa perusahaan multinasional asing ya. Yang terakhir saya di 2016 sampai 2018 di Nippon Paint ya sebagai financial controller. Kemudian di 2013 sampai 2015 di Regenesis Indonesia, ini perusahaan bergerak di bidang estetikal ya, dari lokal ya sebagai finance manager, dan di 2011 sampai 2013 di Dentsply Indonesia, ini perusahaan alat-alat kedokteran gigi ya dari Amerika sebagai Head of Finance and HR. Kemudian 2008 sampai 2011 saya di Rolimex Kimia Nusamas atau Sinarmas Group sebagai Ex Supervisor. Di 2005 sampai 2008 di Nuskin Enterprise Indonesia sebagai Finance and Accounting Supervisor. Ya, kemudian di 2001 sampai 2004 di BMW Indonesia, perusahaan otomotif asal Jerman sebagai Accounting and Tax Manager. Kemudian di 96 sampai 2000 saya pernah di Mitsubishi Chemical Indonesia, ini perusahaan dari Jepang yang bergerak di bidang produksi PTA, Purified Terephthalic Acid ya. Ini bahan baku untuk pembuatan tekstil sebagai finance dan accounting staff. Dan awal-awalnya saya sebelum lulus saya pernah menjadi junior auditor di AAG Associate. Ya, itu pengalaman saya ya. Kemudian ini adalah pengalaman training dan seminar ya, karena saya banyak di perusahaan asing, jadi banyak ditugaskan untuk melakukan meeting ataupun training di luar negeri ya, di Singapura ya, pernah juga di Hong Kong ya, kemudian pernah juga di Thailand ya. Jadi hampir beberapa negara di Asia saya pernah kunjungi ya, utamanya untuk melakukan meeting ataupun training ataupun seminar. Nah, sempat juga menjalani training AX implementation. Ini adalah accounting system dari Microsoft ya. Ini ada di Head Office Dentsply Hong Kong tahun 2012 ya. Dan mengikuti juga Finance Controller Review Meeting di Singapura tahun 2012 dan mid-year review meeting juga di Hong Kong ya tahun 2012. Nah, untuk masalah perpajakan ya, ini adalah yang training yang pernah saya jalankan ya, karena kita kalau orang accounting itu harus banyak mengetahui mengenai teks perpajakan. Ya, di 2006 ini saya pernah mengikuti PSAK 46 di Tax Accounting ya. Kemudian juga di tahun 2002 pernah mengikuti 7 BMW International Tax Conference di Inggris ya, Oxford ya. Dan beberapa training yang mengenai tax update ya, macam-macam withholding tax ya, dan lain-lain. Saya rasa itu yang bisa kalian ini ya, apa namanya, lihat mengenai riwayatnya.
Dan ini untuk konteks saya ya, ini email saya. Jadi kalau ada tugas nanti yang berhubungan dengan soal-soal esai ya, nanti kalau memang saya berikan ya, tolong dikirim di sini. Dan ini nomor WA saya ya, ada di WA Group, dan ini channel YouTube. Ya. Kalau misalnya kalian sudah subscribe, nanti kalian bisa melihat mata kuliah lain yang kira-kira ada hubungannya dengan akuntansi sektor publik, karena saya semester lalu mengajar akuntansi pemerintahan, ya. Itu ada hubungan dengan akuntansi sektor publik. Oke, dari sisi saya itu saja. Kemudian saya ingin mendapatkan feedback dari kalian, ya, perkenalan dari kalian. Makanya tolong kamera kalian dibuka ya. Nah, saya juga ingin tahu ya beberapa dari kalian, minimal ada beberapa ya, entah 5 atau 6 orang ya, nanti akan memperkenalkan diri. Saya tunjuk ya, sebutkan namanya, kemudian asal SMA, SMK-nya dari mana, kemudian alamat tinggalnya di mana, kemudian moto hidup visi misinya apa, kemudian apa yang diharapkan dari kuliah ini. Oke, baik, silakan dimulai sekarang ya. Ini pada masih tutup kamera semua ya. Mungkin bisa dimulai dari Melani Rizky lah, silakan. Ini ketua kelas ya, Melani, silakan Melani. Ya. Perkenalkan ya. Melani belum? Putus ya? Halo? Suara saya terdengar? Halo? Terdengar. Oke. Melani tadi kemana ini? Tadi sempat ada. Kenapa pada tutup video semua ini ya? Saya Dinar Suherlan aja nih. Kayaknya yang dari awal sudah buka kameranya. Dinar, silakan Dinar. Iya, Pak. Silakan, perkenalkan diri Anda, nama. Ya, perkenalkan nama saya Dinar Suherlan, asal sekolah SMK 3 Depok. Ya. Kemudian Terus tinggalnya di mana, alamatnya? saya tinggal di Beji, Kampung Stangkle. Oke. Kemudian Uh, apa namanya, cita-cita, visi dan misinya? cita-cita ya pengen jadi pengusaha, Pak. Baik. Iya. Kemudian apa yang diharapkan dari Kalau mata visi kuliah ini? misi, apa yang diharapkan Ya. ya semoga berjalan lancar sampai selesai, Oke. nggak ada kendala, interaksinya lebih lancar lagi. Oke. Ya, makasih. Ya, Dinar ya. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Coba yang lain. Ya, Mailani, ini udah buka kamera. Ya, silakan. Maaf Pak, tadi jaringannya. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan diteruskan. Ya, saya Melani Rizky Safira. Asal sekolahnya SMK Negeri 2 Depok. Cita-citanya, Tinggalnya di mana? alamatnya di Kampung Baru Kafling, Depok. Terus cita-citanya pengen bisa banggain orang tua aja, apa aja boleh. Ya. Terus sama harapannya semoga bisa dimengerti materinya sama IPK-nya bagus. Oke, bagus ya. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian coba saya minta yang berikutnya. Ini masih pada tutup kamera semua ini ya. Ya udah, Riko Ferdinand, silakan Riko-nya. Perkenalkan, nama saya Riko Ferdinand, asal sekolah SMA Kasih Depok. Saya tinggal di Beji Depok. Oke. Cita-citanya saya pengen usaha saya bisa lancar, bisa berkembang. Terus hal yang diharapkan semoga di kuliah online ini bisa lebih paham. Tentang Itu aja, materinya Pak. ya. Oke, makasih ya. Oke. Selanjutnya coba yang lain belum pada buka kamera ya. Baru 26 orang. Anissa aja nih, Anissa Trifani. Silakan Anissa. Ya, nama saya Anissa Trifani, asal SMK-nya SMK Negeri 3 Depok. Rumah saya di Cimanggis, Depok. Cita-citanya ya ngebanggain orang tua juga, IPK-nya tinggi, bisa berkembang lebih banyak lagi pengetahuan juga.
Semoga pelajaran Bapak dan Mhm. bisa saya mengerti. Oke, ya, bagus ya. Terima kasih. Baik. Siapa lagi nih yang belum? Irfan Falah. Irfan nah, baru muncul ya. Ya, Irfan silakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Falah, asal dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hmm, Cita-cita mau jadi orang yang sukses. ya. Kemudian apa yang diharapkan dari kuliah ini? Apa yang diharapkan dari kuliah ini, semoga bisa lebih pintar dan lebih banyak berinteraksi dengan kawan sekitar. Baik. Oke, terima kasih Irfan. Ini saya coba yang nggak buka kamera ini kalau bisa. Coba nih Niken ya, Niken. Orangnya ada nggak nih? Niken. Iya, saya Pak. Iya, silakan. Nah, itu Iya, dia baru nyala. Ya. nama nama saya Nike Nur Sabrina. Saya dari SMK Kemala Bayangkari Delok. Alamat saya di Jalan Cipete, Jakarta Selatan, di Fatmawati. Ya. Apa tuh cita-cita saya sih yang pasti pengen bahagiain orang tua, terus Ya. bisa beli rumah. Amin. Dan saya harapin dari pelajaran Bapak ya pasti dari apa tuh dari kuliah online ini semoga saya bisa lebih mengerti gitu. Baik. Dan itu. Iya, terima kasih Ken ya. Oke. Nah, yang lain lagi nih ya, yang belum buka kamera ini coba siapa ya? Vivi Minartini, silakan Vivi. Ada Vivi? Kelihatannya nggak ada ya. Ruli Idham aja, Ruli Idham. Ruli Idham mana? Oke, ya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruli Idham, asal sekolah SMK Darussalam Jakarta. Alamat tempat tinggal di Tangerang Selatan. Cita-cita ingin jadi pramugara, Pak. Oh, bagus. Iya. Yo. Terus ininya yang diharapkan dari kuliahnya apa nih? Saya dapat ilmu yang baru, Pak. Oh, baik. Dan bermanfaat. Oke. Ya. Ya, terima kasih Ruli ya. Oke. Siapa lagi nih yang belum nih? Clarissa Pamulya. Ada Clarissa. Clarissa. Wah, ini pada nggak ini ya. Ya, silakan. Udah. Silakan Clarissa. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Pamulya, tinggal di Jalan Ketapang 4, asal sekolah dari SMA Negeri 13 Depok, cita-cita menjadi pegawai negeri sipil, Pak. Oh ya, kemudian? Yang diharapkan semoga pelajaran Bapak dapat dimengerti dan lancar. Oke, terima kasih ya. Ya, saya tambah lagi ya satu. Ya. Coba Tina Salsafinatun, Tina mana Tina? Iya, baru kelihatan nih. Silakan Tina. Nama saya, Bapak nggak kedengeran ya Pak suaranya? Kedengeran suaranya, kedengeran. Nama saya Vina Safinatun aja. Alamat saya alamat saya di Lenteng Agung. Saya dari SMK 8 Jakarta. Harapan saya di matkul Bapak semoga bisa dimengerti sampai pertemuan terakhir. Oke, baik ya, terima kasih ya. Mungkin satu lagi nih yang siapa yang belum ya, yang cowoknya belum ada lagi ya. Kebanyakan cewek nih berarti. Tiara Natasia, silakan Tiara ada. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuliana Natasha, asal Ya. sekolah dari SMK PGRI 3 Bogor. Cita-citanya mau jadi ini sih karyawan di pajak. Oke, bagus. Kemudian Harapannya semoga perkuliahan yang saya ikuti dengan Bapak bisa dimengerti oleh saya. Terus juga tidak ada kendala lain sampai akhirnya, Pak. Itu aja. amin, terima kasih. Ya. Baik, saya rasa cukup ya. Kalian mungkin udah saling mengenal ya. Ini semua semester berapa? 6 ya. Semester 6 berarti udah dari awal udah sering ketemu ya. Dan juga ini anak-anak jurusan akuntansi semua kan? Iya. 63 itu berarti akuntansi ya, betul ya? Iya, Pak. Oke, betul. Oke, kita mulai aja ya untuk perkuliahan ini ya. Sebentar saya akan share dulu silabusnya sebelum kita lihat. Ini silabus. Oh, bukan. Oh, ini bukan. Nanti kita masuk materi. Kita ke silabus dulu ya. Oke, ini silabusnya mana? Ini bukan. Bukan. Bentar. Silabusnya nggak kelihatan. Silabusnya belum dibuka. Oh ya, ini kan cuacanya lagi kurang baik ya. Nanti kalau misalnya sinyal terputus ya, atau ada suara saya tidak terdengar, nanti tolong di chat aja ya. Jadi supaya saya juga nggak masalah kalau misalnya sampai suaranya saya dengarkan, percuma kalian kan. Makanya nanti tolong disampaikan ke saya kalau misalnya. Ya, sudah kelihatan ya screen-nya ya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini silabus kita ya. Silabus ini isinya tentang apa yang akan kita pelajari di semester ini, di semester genap ini. Ya, jadi nanti ini mata kuliah kita akuntansi sektor publik ya. Kita ada 3 SKS dan kalian mempelajarinya di semester 6. Ya. Ini saya lewati, saya lanjutkan ke materi. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita ya di semester genap ini ya. Jadi yang pertama, pertemuan pertama, saya akan fokus ke pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik ya. Apa yang dipelajari di akuntansi sektor publik ya. Kemudian bagaimana perbedaannya antara akuntansi sektor publik dengan sektor swasta ya. Nah, mungkin kalian selama ini dari beberapa semester sebelumnya ya, yang banyak kalian pelajarin itu adalah mata kuliah akuntansi yang berhubungan dengan sektor swasta ya. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan ya, termasuk pengantar akuntansi dasar itu adalah akuntansi yang memang dipergunakan untuk di sektor-sektor swasta ya. Ataupun di mata kuliah yang berhubungan dengan pemeriksaan atau audit ya. Itu dia lebih ke sektor swasta. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat akuntansi itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi ya. Jadi karena akuntansi sektor publik itu biasanya memanage untuk lingkungan yang besar, organisasi yang besar. Nah, jadi dia di sini perannya adalah bagaimana planning, bagaimana merencanakan dan bagaimana mengendalikan. Ya, nanti ini minggu berikutnya kita akan bahas ya. Dan pertemuan ketiga kita akan melihat bagaimana pengendalian, sistem pengendalian proses
ya pengendalian manajemen sektor publik. Ya. Jadi di sini juga lebih ke arah bagaimana kita how to control, ya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan atau bagaimana kita melihat manajemen dari sektor publik itu seperti apa. Ya. Nah ini nanti akan dibahas di pertemuan ketiga. Nah, kemudian pertemuan keempat kita akan melihat bagaimana konsep dan pengertian anggaran dari sektor publik. Ya. Nah di sini kita mulai melihat bagaimana penyusunan budget di sektor publik. Ya. Kalau di sektor swasta mungkin kalian udah pernah ya menyusun budget seperti apa. Nah di sektor publik itu pun ada budget dan bagaimana cara menyusunnya. Ya. Nah, kemudian nanti di berikutnya juga akan membahas bagaimana pengertian dari anggaran sektor publik, ya. Fungsi dan jenis anggaran, ya. Bagaimana penyusunan anggaran. Selanjutnya nanti kita masuk ke fungsi laporan keuangan di sektor publik. Ya. Jadi kita lihat perbedaan laporan keuangan sektor publik kayak apa dibandingkan dengan swasta. Ya. Mungkin kalau di sektor swasta kalian sudah biasa dengan yang namanya neraca, laporan rugi laba, ya, laporan perubahan arus kas atau cash flow. Nah, di sektor publik pun nanti ada, tapi nanti ada tambahan lagi, ya, tambahan terhadap laporan keuangan. Dan tak lupa kita juga akan membahas otonomi daerah, ya, bagaimana di daerah-daerah itu keuangannya itu seperti apa dan bagaimana di situ kita akan melihat Oke, tadi terputus ya. Tadi suara Bapak terputus ya. Iya, sepertinya jaringan ini lagi hujan lebat juga soalnya di sini. Ya, saya lanjutkan lagi ya tadi sampai mana tadi kita? Nah, sampai di silabus ya. Oke, sudah masuk silabusnya? Sudah, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi tadi sampai yang nomor 7 ya, kita nanti juga akan membahas otonomi daerah ya, bagaimana laporan keuangan di masing-masing daerah ya. Dan nanti ke 8 kita akan membahas keuangan negara dan ruang lingkupnya. Jadi kita akan melihat bagaimana sih sistem keuangan negara dan sistem keuangan daerah. Jadi akuntansinya juga nanti akan ada di situ. Termasuk kita akan melihat bagaimana sistem pencatatan dasar akuntansi dan siklus keuangan akuntansi daerah. Nah, di daerah pun nanti kita juga akan melihat akuntansi pendapatan dan belanja daerah. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana model akuntansi di pendapatan di daerah. Ya. Ada juga namanya akuntansi pembiayaan, akuntansi ekuitas dana ya dan cadangan, ada akuntansi aset ya, dan juga ada akuntansi sisa anggaran. Nah ini istilah-istilah ini mungkin agak sepertinya sorry ini lompat-lompat ini kayaknya ya. Nah jadi istilah-istilah ini nanti akan kalian lihat ya, akuntansi darah apa namanya akuntansi pemerintahan ya, itu dia ada istilah-istilah yang seperti ini. Ada akuntansi belanja daerah, akuntansi anggaran ya, termasuk nanti kita juga akan membahas mengenai akuntansi yayasan ya seperti apa. Nah ini adalah silabus kita yang akan kita pelajarin ya. Kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih detail mengenai ini, kalian bisa lihat di buku karangan Abdul Halim ya, akuntansi sektor publik ya, tahun 2002. Ya, bisa kalian baca di perpustakaan ataupun bisa kalian beli di toko buku. Ya. Ini adalah silabusnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke materinya ya. Mohon maaf kalau misalnya crash ininya kurang cepat ya, karena jaringan kita agak kurang baik, jadinya agak lemot. Oke, ya, saya lanjutkan lagi ya.
Jadi kita di sini akan membahas mengenai tujuan. Ya, jadi tujuan kita membahas materi pertama ini, kita ingin memahami apa konsep dari pengertian sektor publik. Ya. Itu dulu yang kita harus tahu. Sektor publik itu seperti apa. Kemudian kita harus tahu karakteristik khas dari organisasi sektor publik. Ada ciri-cirinya nggak seperti apa. Baru nanti setelah itu kita akan melihat implikasi dari karakteristik dari ciri-ciri tersebut terhadap akuntansi sektor publik. Impact-nya seperti apa. Nah, kita pernah mendengarkan kata-kata publik. Ya, pengertian dari publik itu apa? Ya. Jadi publik itu kadang-kadang dimaknai masyarakat atau komunitas, ya, ataupun juga ada ilmu lagi yang mengatakan publik itu adalah kumpulan dari orang-orang. Ya. Nah, ini istilah ini biasanya akan berbeda-beda tergantung di mana ilmu yang dipakai, ya, terhadap bidang ilmu apapun. Ya, mungkin kalau publik di bidang ekonomi itu beda artinya dengan publik di bidang politik atau hukum. Ya. Kalau di bidang ekonomi kita mungkin mendengar publik itu kita anggap sebagai market atau pasar, tempat orang-orang yang berjualan, itu juga bisa seperti itu. Ya. Kalau di hukum, publik itu mungkin kita menganggapnya adalah masyarakat yang dinaungi dalam undang-undang. Ya. Nah, itu biasanya masyarakat itu yang dikenal sebagai masyarakat hukum. Ya. Nah, sama dengan politik. Ya. Publik itu dikenal mungkin adalah orang-orang yang ada di daerah pemilihan dia, dapil, kalau kita istilahnya, ya, dalam bidang politik. Nah, jadi di sini makna publik itu bisa berubah tergantung dari bidang ilmunya masing-masing. Jadi kita nggak mudah memberikan pemahaman, ya, terhadap pengertian sektor publik, ya, dalam konteks akuntansi sektor publik, ya, karena publik di sini seolah-olah memiliki arti yang berbeda-beda dari setiap bidang. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya ada kesamaan antara sektor publik dengan sektor swasta, ya, karena kedua sektor itu adalah satu bagian, ya, jadi bagian integral dari suatu sistem ekonomi, ya. Jadi misalnya di dalam suatu negara, ya, di situ ada sektor publik dan ada sektor swasta, masing-masing menjalankan roda perekonomian, ya, untuk mencapai tujuan dari organisasinya masing-masing. Nah, ini yang menjadi persamaan, ya, sektor publik dan sektor swasta. Dia adalah satu sistem atau sistem bagian dari suatu sistem ekonomi. Kemudian kedua-dua sektor ini dia menghadapi masalah yang sama, ya. Misalnya kelangkaan sumber daya orang, ya, sumber daya manusia, kelangkaan sumber dana, ya, misalnya dana atau uang, ya, kelangkaan sumber daya alam, ya. Jadi karena mereka merasa sama, kedua ini jadi menghadapi masalahnya sama juga di sini, ya. Artinya swasta menghadapi masalah yang sama dan publik juga menghadapi masalah yang sama. Untuk proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Jadi kedua-dua sektor ini memiliki orang yang yang akan memanage-nya dari sisi keuangan, ya. Artinya di publik, ya, kita ambil contoh misalnya di kementerian, ya, itu dipegang oleh Menteri Keuangan, ya. Kemudian kalau di sektor swasta itu ada orang yang akan memanage masalah keuangannya juga, itu yang disebut dengan manajer keuangan atau finance manager, ya. Nah, ini semuanya harus orang-orang yang membutuhkan informasi yang handal, ya. Jadi harus ada orang-orang yang memberikan input untuk pekerjaannya masing-masing. Ya. Ini kedua sektor ini sama, ya. Hal-hal seperti ini mereka akan mendapatkan suatu input yang sama, ya, termasuk sumber daya dari manusia maupun dari sumber daya ilmu. Kemudian kedua sektor ini terikat pada peraturan perundang-undangan, ya, dan ketentuan hukum. Ya. Artinya tidak ada yang lepas dari hukum. Ya. Kalau di sektor publik ada kejadian yang berhubungan dengan hukum, tentu akan dihukum. Ya. Begitu pula di sektor swasta, tentu akan dihukum. Nah, jadi kedua sektor ini sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan antara kedua sektor ini, ya. Sektor publik dan sektor swasta. Kita lihat tujuan organisasi. Kalau sektor publik itu adalah non-profit motive, dia tidak memikirkan keuntungan, ya. Jadi dia memang tujuannya dibentuk untuk kemaslahatan rakyat, umat, kesejahteraan, ya. Ya, kita ambil contoh misalnya kayak rumah sakit,
umum ya. Ini yang punya pemerintah, kita ambil contoh. Nah, itu rumah sakit umum itu dia dibangun tidak untuk mencari untung ya. Jadi dia memang tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini yang dilakukan oleh sektor publik. Termasuk misalnya BUMN seperti PLN ya, perusahaan listrik negara, dia kan memberikan listrik kepada rakyat banyak. Memang rakyat harus membayar ya, tetapi mungkin untuk nilai yang harus dibayar itu memang tidak seimbang dengan pemakaiannya karena disubsidi oleh pemerintah ya, utamanya yang penggunaan listrik yang dengan kapasitas kecil ya. Nah, inilah yang bisa dilihat ya dari sisi sektor publik ya. Nah, kalau sektor swasta bagaimana? Nah, kalau sektor swasta tentu kalian tahu kan bahwa sektor swasta itu adalah sektor yang memang mencari profit, mencari keuntungan ya. Swasta didirikan memang adalah profit oriented ya. Pemegang saham ya utamanya ya perusahaan-perusahaan swasta, mereka berusaha mendapatkan keuntungan dengan saham yang dia buat ya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mendapat keuntungan berarti kan mereka percuma ya untuk untuk mendirikan perusahaannya ya. Ini swasta prinsipnya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan sumber pendanaan ya? Artinya sumber dana ya. Nah, kalau di publik itu dana itu diperoleh dari pajak ya. Karena kan kalau kalian tahu pajak itu adalah sumber pendapatan terbesar untuk pembiayaan pembangunan negara kita. Ya, kalau kalian tahu APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara, itu porsi pendapatan terbesar itu adalah dari pajak ya. Nah, pajak inilah yang digunakan untuk berbagai pengeluaran negara ya. Bisa untuk belanja pegawai negeri ya, untuk belanja barang ya, untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu yang digunakan di sektor publik ya. Nah, retribusi juga bisa menambah pendapatan di sektor publik ya. Ini bisa seperti retribusi parkir, retribusi dari berbagai macam tempat ya, yang entah dia tempat-tempat hiburan ya yang ada di pemerintah, hotel ya, itu semua ada retribusinya ya. Nah, kadang-kadang pemerintah juga mendapatkan pendanaan itu dari hutang ya. Di sini utang itu ya sesuatu yang harus dilakukan kalau memang pemerintah tidak memiliki dana atau defisit ya. Ini yang kita sebut dengan defisit neraca anggaran. Nah, defisit ini harus ditutup dengan hutang. Nah, hutang bisa kita dapatkan dari kreditur internasional seperti IMF, Bank Dunia, ya, IDB, ya, Bank Islamic Bank, ya, itu semua adalah kreditur yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh hutang. Nah, obligasi pemerintah, ya, itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, untuk mendapatkan dana segar. Ya. Obligasi itu seperti apa? Dia mirip seperti saham. Hanya saja jangka waktunya dia panjang, bisa sampai 40-50 tahun. Ya. Seperti pembuatan jalan tol, ya, itu dia dibiayai oleh obligasi. Nah, obligasi itu adalah pemiliknya adalah siapa? Yang bisa rakyat, ya, bisa perusahaan, ya, dan sebagainya yang memang memiliki dana untuk memiliki obligasi tersebut. Ya. Nah, laba BUMN, BUMD, ya, laba itu adalah keuntungan, ya, yang disetor oleh BUMN, ya. Misalnya kita ambil contoh PT Telkom, ya, itu adalah perusahaan telekomunikasi kita. Nah, itu mungkin profitnya tinggi kan, gede. Nah, dia punya profit yang tinggi tadi, nanti hasilnya dia setor kepada pemerintah, ya. Pertamina seperti itu, ya. Apalagi PLN itu juga saat ini sudah profit, ya. Nah, banyak ya BUMN kita. Nah, itulah yang bisa menyumbang, ya, untuk pendanaan di sektor publik. Termasuk penjualan aset negara, ya. Nah, ada aset-aset negara yang memang sudah tidak tidak pas untuk dipakai, nah, atau dia memang tidak perlu lagi dipergunakan, itu bisa dijual. Nah, itu bisa menghasilkan uang aset-aset tersebut. Itu dari sisi sektor publik. Nah, bagaimana dengan sektor swasta? Ya. Sektor swasta itu pasti memiliki pembiayaan internal juga. Ya, jadi dia harus mendapatkan modal. Ya. Nah, modal ini biasanya adalah modal sendiri. Ya, karena di sektor swasta orang pemegang saham itu adalah pemilik modal atau business ownernya. Nah, dia modal ini bisa juga dari laba yang ditahan. Dari tahun lalu misalnya ada return earning, laba ditahan, nah itu bisa dipakai untuk pembiayaan internal. Ya. Penjualan aktiva pun juga seperti itu. Itu bisa menjadi modal di perusahaan swasta. Kalau untuk yang eksternal, ya, pembiayaan yang dari pihak luar, ya, itu swasta bisa menggunakan bank. Ya, makanya banyak perusahaan swasta yang mendapatkan utang dari bank.
ya. Dari obligasi, ya, dari saham, ya, misalnya saham-saham yang IPO, misalnya initial public offering, ya, saham-saham yang memang dia dijual belikan kepada rakyat banyak, ya, di perusahaan atau perusahaan-perusahaan go public, ya, itu dia mendapatkan dana segar dari masyarakat. Ya. Nah, itu perbedaan dari sisi sumber pendanaan, ya, khusus untuk, ya, sektor publik dan swasta. Nah, bagaimana dari sisi pertanggungjawaban? Ya. Nah, kalau sektor publik itu hubungannya dengan legislatif, dengan DPR, MPR. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan rakyat. Ya. Jadi sering kita lihat, ya, kadang-kadang direksi Pertamina dipanggil oleh DPR, kemudian Menteri BUMN dipanggil oleh DPR untuk dengar pendapat, ya. Ataupun Menteri Pendidikan, ya, itu dia dipanggil oleh DPR untuk dengar pendapat mengenai apa-apa yang sudah dia lakukan. Ya. Karena ini menyangkut dana APBN. Ya. Jadi pertanggungjawabannya adalah kepada parlemen atau DPR tadi. Ya. Beda dengan swasta. Kalau swasta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada pemegang saham. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan ada yang memiliki, ya, yaitu pemegang-pemegang saham tersebut. Nah, pemegang saham inilah yang nanti akan meminta pertanggungjawaban. Sudah sampai mana kalian menggerakkan usaha ini? Ya, biasanya direksi ini nanti akan ditanya oleh komisaris, ya. Nah, komisaris itu yang biasanya merangkap sebagai pemegang saham. Nah, dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban apakah perusahaan itu untung atau tidak, apakah perusahaan itu surplus atau tidak, ya. Ini nanti tanggung jawabnya di direksi, ya. Ataupun juga bisa ke kreditor. Ya, kreditor ini orang yang memberikan hutangan. Dan biasanya kreditor kalau dia sudah memberikan utang ke perusahaan, dia memiliki hak untuk melakukan pertanyaan kepada direksinya, bagaimana dia menjalankan hutangnya tersebut, ya. Apakah bisa menghasilkan atau tidak. Nah, itu dari sisi pertanggungjawaban. Nah, coba kalau kita lihat dari struktur organisasi, ya, kalian mungkin sudah tahu, ya, kalau kita berhubungan dengan pemerintah, ya, atau sektor publik ini agak birokratis, ya, agak kaku, ya, dan hierarkis berjenjang. Ya, karena memang organisasinya biasanya besar, ya. Karena dia besar, ya biasanya orang-orang yang harus kita lewati itu banyak, ya. Misalnya dari level A, kemudian naik ke level B ke level C. Ya. Itu semua memiliki orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang suka frustasi kalau berhubungan dengan sektor publik, ya, atau sektor pemerintah, ya, karena terlalu banyak ininya orang-orangnya dan itu kaku. Kadang-kadang malah di sini antara satu meja dengan meja lain itu kita harus membutuhkan cost yang tidak sedikit. Nah, makanya biaya-biaya ini yang kadang-kadang harus dipupus habis, ya, karena membuat semuanya jadi tidak efisien. Ya. Beda dengan di swasta. Kalau swasta itu biasanya fleksibel karena organisasinya kecil. Ya. Jadi nggak banyak orang yang harus dilewati. Ya. Coba aja kita lihat struktur organisasi di perusahaan swasta. Ya, kita mulai dari staff naik jadi supervisor, kemudian supervisor menjadi asisten manager, ya, sampai ke direktur. Nah, itu kan hanya sedikit yang harus dilewati. Ya. Nah, itu kadang-kadang lebih slim, ya. Jadi untuk urusan pengambilan keputusan lebih gampang, ya, di swasta. Nah, kalau untuk karakteristik anggaran, ya, perbedaannya antara sektor publik dan swasta, ya. Kalau di publik itu terbuka untuk umum, ya. Kita mungkin tahu APBN dan APBD, ya, itu semua diumumkan, ya, kepada rakyat. Ya, bagaimana proses merancangnya, bagaimana uangnya bisa masuk, ya, itu akan terlihat karena akan selalu di-announce, diumumkan oleh pemerintah, ya. Termasuk kalau APBN pertanggungjawabannya kan selalu di bulan Agustus, ya. Biasanya Presiden Jokowi akan berpidato, ya, kepada legislatif DPR bahwa APBN kita sudah dikeluarkan dananya sekian untuk apa, poin-poinnya. Nah, kemudian nanti diumumkan juga mengenai rancangan anggaran pendapatan belanja negara untuk periode tahun berikutnya. Seperti apa, berapa jumlahnya, defisitnya berapa, itu diumumkan. Nah, beda dengan swasta. Kalau swasta tertutup untuk publik, ya, karena pemiliknya adalah perorangan, ya, ataupun perusahaan. Ya. Nah, biasanya pemilik perusahaan itu dia tidak mau gembar-gembor, yaitu karena uang dia, dana dia. Nah, jadi dia di sini lebih close, tertutup. Ya. Nah, ini ya perbedaan dari publik dan swasta. Nah, dari sisi sistem akuntansi, ya, kalau di sektor publik dia menganut sistem cash accounting, ya. Nah, atau kita sebut juga cash basis kas. Ya.
sektor swasta dia lebih mengadopsi sistem accrual accounting. Nah, ini yang akan saya tanyakan ke kalian ya, supaya kita lebih interaktif ya. Mungkin saya bisa tunjuk dari beberapa ya yang ada di sini. Coba Zahra. Zahra mungkin bisa dinyalakan videonya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan cash accounting dan apa bedanya dengan accrual accounting? Halo? Zahra? Ini pada tidur ya? Ada yang bisa bantu nggak Zahra? Mungkin bisa bantu temannya Zahra, silakan. Saya mau jawab. Boleh, Laila Turkirom ya, silakan. Iya. Jadi kalau cash accounting itu dia pencatatannya setelah uang Oke. diterima. Ya. Tapi kalau accrual accounting itu dia pencatatannya dilakukan setelah transaksinya terjadi. Benar nggak, Pak? Ya, betul ya. Jadi itu yang dibilang oleh Laila tadi itu betul ya, sepenuhnya ya. Perbedaan cash basis, cash accounting dengan accrual accounting ya. Jadi kalau cash accounting itu dia lebih melihat bagaimana uang masuk dan uang keluar. Ya. Jadi ada uang masuk dia catat berapa, uang keluar dia catat berapa. Ya, itu biasanya kayak di warung kan seperti itu kan. Nah, kalau di accrual accounting ya itu dia tidak harus mensyaratkan ada uang masuk dan uang keluar, tapi apakah pendapatan itu diterima. Ya, misalnya kita bakal mendapatkan uang. Ya, kita misalnya ngejual barang secara kredit. Ya, coba kalau penjualan barang secara kredit apa tuh jurnalnya, debit kreditnya. Ingat nggak, Laila? Apa, Pak? Kalau kita menjual barang secara kredit. Menjual barang. Menjual barang Secara kredit. kredit. Iya. Ingat nggak jurnalnya apa? Debitnya, debit kreditnya. Debitnya apa? Piutang, kreditnya? Piutang dagang. Ya, Piutang kreditnya. kepada penjualan. Iya, nah artinya apa? Kita kan mencatat penjualan di situ kan. Penjualan itu kan pendapatan kan, ya. Nah, tapi uangnya belum ada. Karena apa? Karena akan dibayar karena kalau kredit itu kan ada tempo kan, ya. Nah, itu yang disebut dengan accrual itu di situ, ya. Jadi dia tidak harus uangnya masuk dulu, tapi dia catat sebagai income pendapatan, ya. Seperti itu ya, Laila ya. Jadi yang lain yang Sri Zahra tadi harus tahu ya, karena ini basic dari sisi accounting ya. Kalau kalian nanti mau skripsi, ya kalau kalian nggak tahu kayak gini, gimana nih anak akuntansi, masa nggak tahu apa beda konsep antara accrual dengan cash accounting ya. Ini Zahra kemana nih orangnya nih? Pada ini nggak ada yang ini ya, respon. Oke, makasih ya Laila ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Kita lanjutkan tadi sampai mana? Sampai di sistem akuntansinya ya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana definisi organisasi sektor publik ya. Di sini ada merupakan penyedia barang publik ya, diperlukan dalam rekayasa struktur sosial ya. Jadi menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi ya. Jadi kalau dia sektor publik itu pasti dia penyedia barang publik ya, barang untuk rakyat banyak ya. Kemudian di sini ada sektor publik itu ada banyak orang ya, baik dia lemah maupun yang kuat ya. Di sini perlunya saling membantu ya di antaranya. Makanya menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana karakteristik utama organisasi sektor publik ya. Kita lihat tujuannya tadi sudah ya, aktivitasnya apa, sumber pembiayaannya tadi sudah kita bahas ya, termasuk pola pertanggungjawabannya, kultur organisasinya, kemudian penyusunan anggarannya, kemudian stakeholder ya, pemegang sahamnya. Nah, ini karakteristiknya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis OSP, organisasi sektor publik ya, singkatannya itu ya. Oke. Nah, ini ada pemerintah pusat ya. Kemudian ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat ini apa aja? Isinya presiden, kementerian, ya,
lembaga-lembaga negara ya seperti MPR, DPR, ya. Kemudian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ya, itu adalah pemerintah pusat. Ya. Kemudian pemerintah daerah apa saja? Pemerintah daerah yaitu wali kota, bupati, ya, kemudian apa namanya sampai ke camat-camat di bawahnya lagi ya lurah, itu adalah organisasi pemerintah daerah. Ya. Nah, partai politik, nah ini partai politik juga termasuk sektor publik, ya. Ada Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, ya, PKS, ya. Itu semua adalah parpol dan ini masuk di organisasi sektor publik. Nah, ini dia memiliki laporan keuangan. Ya. Laporan keuangannya parpol itu ya harus ada standarnya. Standarnya adalah mengikuti standar sektor publik, ya, akuntansi sektor publik. Termasuk LSM. LSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Ya, jadi yang lembaga yang memang memiliki hak untuk menjembatani masyarakat. Ya. Ada LBH, itu lembaga bantuan hukum itu adalah LSM. Ya. Dan dia berhak untuk mengayomi dari masyarakat yang memang butuh bantuan hukum. Ya. Ataupun LSM yang khusus untuk lingkungan ya, yang terkenal itu ya namanya Green apa itu ya. Nah, itu dia ada ya, tugasnya juga menyuarakan apabila ada orang-orang yang menebang hutan sembarangan. Nah, di organisasi LSM ini dia bisa berteriak, memberitahu pencemaran laut, itu semua juga tanggung jawabnya dia juga. Yayasan, organisasi yayasan ya, yayasan itu bisa yayasan sosial, ya, yayasan yang bergerak di bidang apa namanya pemberdayaan perempuan, masyarakat, ya, itu semua kita kategorikan sebagai sektor publik. Ya. Pendidikan, nah, ini udah pasti ya, dari mulai SD, SMP, ya, SMA, ya ini yang negeri tentunya ya, termasuk universitas ya, PTN, ya, universitas negeri ya, itu semua kategorinya sebagai sektor publik pendidikan. Kesehatan ya rumah-rumah sakit ya, rumah sakit umum daerah, rumah sakit apa namanya klinik ya, ataupun puskesmas yang paling rendah tingkatannya itu masuk di sektor publik. Termasuk di organisasi tempat peribadatan ya, seperti masjid, gereja, ya, vihara, lenteng, ya, itu dia masuk ke sini ya, OSP ya, lingkungan dari sektor publik. Itu adalah jenis-jenisnya. Nah, kalau kita lihat ya ruang lingkupnya tadi ya, tadi sudah kita bahas bagaimana ruang lingkup sektor publik ya, jadi BUMN, ya, LSM, universitas, ya. Nah ini dia ruang lingkupnya semua ada di erat kaitannya dengan masyarakat banyak, ya, termasuk dengan pemda-pemda, ya, BUMN, ini semua yang memiliki proyek-proyek ya, itu dia kategorinya adalah sektor publik ya, karena dia ruang lingkupnya ada di sektor publik. Itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, bagaimana 7 elemen dari akuntansi sektor publik ya. Nah, yang jelas yang pertama itu harus ada perencanaan. Jadi sebelum kita membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan sektor publik ini, perlu ada namanya perencanaan publik. Ya. Jadi kita harus desain dulu, perencanaan dulu, direncanakan apa nih yang akan kita berikan kepada publik, ya. Apa yang akan kita kasih kepada publik. Ya. Nah, makanya di sini nanti ada penganggaran, ya, jadi ada budgeting namanya, budgeting publik, ya. Ada budget untuk masyarakat, ya. Nah, baru nanti setelah itu ada namanya realisasi anggaran, ya. Jadi direalisasikan hasilnya seperti apa. Ya. Nah, di sektor publik ini ada pengadaan barang dan jasa, ya. Karena di dalam sektor publik ini biasanya sangat kompleks, ya. Termasuk contoh kita ambil contoh kayak rumah sakit kan, pengadaan barangnya ya itu begitu banyak ya, di alat-alat kesehatan ya, jasa-jasa juga kan, jasa-jasa tenaga kesehatan itu banyak dibutuhkan di publik ya. Termasuk kalau di pendidikan kan jasa guru ya. Nah di sektor publik ini juga ada laporan keuangan ya, laporan keuangan ini ialah yang nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Nah tentunya kalau sudah ada laporan keuangan tentu ada namanya audit. Nah audit ini adalah pemeriksaan. Nah, setelah diaudit nanti akan ada pertanggungjawaban. Ya, jadi ini saling berurutan ya elemen ini dari 1 sampai 7 ini. Jadi saling berurutan. Oke. Ini
Mohon yang videonya di unmute dulu ya. Siapa ini? Baik. Nah, ini kalau sejarah akuntansi sektor publik ya. Bisa kalian baca ya di sini ya. Ini saya skip aja ya sejarah, bagaimana sejarahnya, termasuk di Indonesia sendiri ya. Nah, ini jadi ini definisinya, definisi akuntabilitas publik ya. Jadi adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jadi di sini artinya tanggung jawab pemberian amanah. Jadi itu ya yang disebut dengan akuntabilitas publik. Nah, ini lain lagi soal ini. Ini yang kita sebut privatisasi ya. Jadi di sini biasanya ada perusahaan-perusahaan publik yang diprivatkan, dijadikan milik swasta. Ya. Sebenarnya sudah banyak ya yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Kita ambil contoh yang paling gampang itu kayak kalau dulu itu namanya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api ya. Nah, itu adalah BUMN pemerintah ya yang merupakan perusahaan publik. Nah, kemudian dilakukanlah privatisasi. Privatisasi ini jadi direformasi perusahaan publik ini tujuannya untuk supaya dia makin efisien ya dan makin efektif ya. Coba kita lihat sekarang sejak menjadi perusahaan PT KA, PT Kereta Api Indonesia, PT KAI itu sekarang mungkin makin bagus kan, makin enak kan kalau kita naik kereta api ya. Apalagi kalau yang biasa komuter ya, naik KRL ya, itu fasilitasnya makin nyaman ya. Karena sudah diprivatisasi ya. Tujuan privatisasi ini bagus supaya apa? Supaya kita makin merasa bahwa fasilitas publik itu memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya ya. Dan juga kalau dia sudah diprivatisasi biasanya mereka pertanggungjawabannya dari sisi keuangan itu makin ketat ya. Jadi uangnya tidak akan kemana-mana tapi benar-benar dimanfaatkan. Nah, ini yang disebut dengan privatisasi. Nah, itu materi yang saya ambil dari luar ya. Saya gabungkan dengan materi juga yang saya ambil dari DSI ya. Oke. Sementara sambil ini kalian coba bisa menjawab pertanyaan yang ada di e-learning my desk ya. Di situ ada pertanyaan saya ya. Nanti coba kalian jawab, diisikan di situ ya. Mungkin bisa kalian cek dulu ya sambil kalian ini kuliah ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau memang bisa nanti kalian selesaikan. Saya kasih waktu ya, mungkin kira-kira 10 menit bisa. Silakan dibuka materi e-learningnya di MyBest. Laila, apakah sudah mengerjakan soalnya?
Iya, Pak. Sudah bisa dibuka itunya, materinya, e-learningnya? E-learning, materi e-learning yang di Iya, ruang diskusi. iya, sudah. Ini lagi saya buka. Oh ya, silakan nanti kamu kerjakan dulu, yang lain juga ya, kerjakan. Iya. Ini saya jawab dulu, Pak. Ya.